Semakin merah, putih semakin putih, hitam semakin hitam, gelapmu semakin gelap. Buah alpukat di dada ada dua, bersembunyi di balik baju karena takut dilihat tikus yang ada di selangkanganmu. Membengkak, serang, mencekam. Aku tidak mau jadi pelacur. Siapa yang tidak butuh uang? Kita semua butuh uang. Uang, datanglah padaku. Datanglah berbondong-bondong. Ajak teman-temanmu memenuhi dompetku. Asalkan temanmu juga uang ya. Uang asli, jangan uang-uangan. Aku tidak mau di penjara. Suara langkah-kaki siapa itu? Para pemerkosa itu? Tidak, aku tidak mau diperkosa. Jangan perkosa aku. Matilah wahai para pemerkosa, agar para perawan tenang menjalani kehidupannya. Siapa lagi? Apakah para polisi itu? Jangan kau dilihatku. Aku tidak mau di penjara. Aku tidak mau. Matilah wahai para polisi, agar aku tidak terus-terusan dihantui penjara setiap waktu. Umi, berhentilah menjadi pelacur, Umi. Takutlah pada penyakit yang terus menjadi masalah umat manusia, Umi. Penyakit serius yang mematikan. Karena ilmu kedokteran belum menemukan vaksin dan obat yang dapat mengobatinya. Orang bilang itu adalah penyakit kutukan. Amit-amit, najis. Sadarlah, Umi. Jangan mau Umi dianggap sampah masyarakat hanya karena Umi menyewakan dan juga menjual tubuh Umi. Anda jangan dulu menuduh bahwa Umi adalah perempuan hitam, manusia negatif. Ia menjadi pelacur selain karena kesulitan biaya campur hobi, tetapi ia juga menyelamatkan para perempuan dari ketakutan akan pemerkosa. Bayangkan saja, jika tidak ada pelacur, para lelaki tak beristri, ataupun para suami yang sudah bosan menyantap suguhan istrinya, mereka tak punya pelampiasan nafsu selain onani. Makanya, frekuensi pemerkosaan kian bertambah. Ada yang bilang, pelacur itu bagaikan selokan yang membuang air busuk dari kota demi menjaga kesehatan warga kotanya. Tetapi ada juga yang berkata bahwa pelacur itu bagaikan momok atau virus ganas yang harus segera dibasmi. Aku teringat hari perkawinanku 5 tahun yang lalu. Tepat di hari ulang tahun pernikahanku, Mas Ganu tewas dibunuh karena ia sering menagih utang. Jurman, pemabuk itu menebas leher Mas Ganu dengan sebilah samurai. Mendengar berita itu aku kaget, hilap dan juga halap. Bayi 2 bulan yang ada di pangkuanku jatuh. Nastia meninggal di hari itu juga. Aku menjerit hingga tak sadarkan diri.
bulan setelah kematian Mas Ganu, aku dinikahi Mas Warno, adik kandung Mas Ganu. Tetapi sebulan kemudian, aku kembali dikagetkan dengan berita yang akan menjatuhkan jantungku. Mas Warno dipenjara karena ia membunuh pembunuh kakaknya. Istri pertama Mas Warno terus-terusan menyalahkanku atas hal itu. Mas Warno divonis penjara 15 tahun. Tetapi baru 15 hari di penjara, ia sudah bunuh diri. Polisi menduga bahwa itu karena dibunuh, bukan ia bunuh diri. Entahlah, aku tak tahu. Sumi berkata, jadi perempuan itu gak boleh egois, mesti bijak, mesti arif. Enggak semuanya hutang nyawa harus dibalas nyawa. Dasar anak pelacur. Mendengar itu, hatiku seperti dirobek-robek rasanya. Aku jambak rambutnya, aku tendang perutnya. Ibu mertua melerai. Tetapi ibu mertua memilih untuk membela perempuan cari muka itu. Aku pun ingat itu. Ibuku seorang pelacur. Aku lahir di tempat pelacuran. Aku iri pada mereka yang masih bisa berbincang dan juga bertatap dengan ayahnya. Sedangkan aku tak tahu wajah ayahku. Aku tak punya ayah. Tak pernah punya ayah. Setelah pergi dari rumah ibu mertua, aku bekerja sebagai pengangkut sampah dan juga penyapu jalan. Ada banyak kotoran di sini. Kotoran konglomerat hingga kotoran orang melarat. Semuanya harus dibersihkan. Jalanan bau macam-macam. Kalau orang Sunda bilang bau hangser. Ada bau hangser rasa jengkol, bau hangser rasa pete, bau hangser rasa kencing, bau hangser rasa kasih anjing. Aku juga ingin bekerja seperti orang-orang. Jadi sekretaris, jadi notaris, jadi artis, jadi selebritis, jadi Ratu Bilqis, tapi aku tidak mampu. 3 tahun sudah aku menjalani kehidupan menjadi seorang janda. Memang kadang aku merindukan kunci kontak. Kunci kontak untuk membuka ketan bumbu kacang yang telah dibelah tengahnya. Banyak laki-laki yang menawarkan kunci kontaknya padaku, tetapi aku tolak. Aku hanya menginginkan kunci kontak yang sah. Pada suatu malam, aku menghadapi kejadian yang mengecewakan dan juga mengerikan. Belum pernah terjadi di sepanjang hidupku. Segerombolan lelaki mendekatiku. Mereka memperkosaku secara bergantian. Aku tak bisa lari karena semua sisi dikelilingi laki-laki, kecuali sisi kanan. Jika aku berlari ke sisi kanan, itu adalah jurang. Aku bisa mati. Tetapi jika aku membiarkan kunci kontak itu tertancap pada ketan bumbu kacangku, aku tetap hidup. Bos itu menyuruh anak buahnya menjauh kurang lebih 50 meter. Ia sangat pintar memainkan kunci kontaknya. Pada saat ia mencapai puncak kenikmatannya, kunci kontak yang ada di tangannya itu dan juga pisau yang ia genggam terjatuh. Lalu aku ambil pisaunya, aku potong kemaluannya. Ia menjerit. Wah, bos kita menjerit. Aku juga ingin dibuat seperti bos kita. Tidak,
Aku dulu yang ingin dibuat seperti bos kita. Dari hati, buat aku menjadi seperti bos kita ya. Sembari mereka berebut giliran, aku berlari dengan membawa pisau dan juga sepotong kunci kontak yang masih tertancap pada kemaluanku. Setelah itu aku bersembunyi. Aku bersembunyi dan juga menjatuhkan diriku ke sungai. Untung saja ada akar pohon dan juga bebatuan. Aku nyangkut di situ. Lalu aku berpikir, jika aku terus-terusan di sini, aku bisa mati kelaparan. Kecuali jika mencari ubi-ubian di ladang. Tetapi aku tahu, pasti saat ini polisi sedang mencariku, sedang mengejar-ngejarku, akan memasukkanku ke penjara. Jika aku di penjara, aku tidak perlu memikirkan makan. Pasti aku diberi makan. Apakah aku serahkan diriku ke polisi saja ya?